Langkah terus maju, kibarkan panji-panjimu, dengan ciri panca dharmamu, wahai universitasku, seluruh sivitas akademika, sarjana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ibu Mutia Safuna, Ibu mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020. Ibu berasal dari SDN Gurep, Aceh Timur. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak? Ratu Jannah. Ratu Jannah. Kenapa ada surat? Enggak. Kenapa tidak ada surat nak? Hujan dari ibu, rumah mereka jauh bu. Oh baiklah. Anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, apakah sekarang sudah berada di kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang di kelompok 1 ada kelompok Mangga. Kelompok 2 ada Mangga. Kelompok 3 ada Mangga. Kelompok 4 ada Jeruk. Mantap. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpin doa hari ini? Putra. Ayo Putra, maju ke depan. Terima kasih nak Putra. Sama-sama bu. Ya, boleh duduk kembali. Anak-anak sekalian, bersyukur akan membuat kalian gampang meraih kesuksesan hidup dan menjadi lebih optimis. Allah telah menyebutkan, jika kalian pandai bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari, maka azabku sangat pedih. Itu terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Benar sekali, pintar semua anak-anak ibu ya. Jujur dan tanggung jawab sangatlah penting. Baiklah anak-anak ibu, apakah sudah rapi semua? Sudah. Coba diperhatikan mejanya, bukunya, bajunya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan tertib. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Mau nyanyi kan? Mau.
Baiklah anak-anak, sesudah kita mendengar lagu tadi, lagu apa? Maju Ganda. Tak Gentar. Apakah kita semangat? Semangat. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo yaitu sultan yang hidup pada masa kerajaan Islam. Beliau adalah Raja Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinan beliau, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Masih ingat anak-anak semua kan? Masih. Sekarang kita masih belajar di tema yang sama, yaitu tema kelima. Subtema yang kedua, yaitu tentang Kapitan Patimura. Baiklah anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian berdiskusi, kalian nanti bisa menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW. KW yaitu Now what do you want to know? Dari teks Patimura dengan terperinci. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Patimura dan mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel. Kemudian lagi setelah kalian berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Di Indonesia banyak terdapat pahlawan. Tahu kan artinya pahlawan? Tahu. Pahlawan yaitu orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, seperti yang Ibu tampilkan di depan ini ada, kelihatan anak-anak sampai ke belakang? Kelihatan? Ya. Nah, ini ada siapa? Gajah Mada. Kemudian di sini ada siapa lagi? Pangeran Diponegoro. Kemudian di sini ada siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Ya, benar sekali. Kemudian di sini ada siapa lagi? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian Sultan Muda, kemudian Umar, kemudian Nah, keempat pahlawan ini berasal dari Aceh. Bagus sekali. Baiklah anak-anak ibu sekalian, tadi sudah kita sebutkan satu persatu mengenai pahlawan. Pahlawan inilah yang berjuang untuk mempertahankan tanah air kita. Apakah kalian ingin seperti pahlawan ini? Ingin. Kalau kalian ingin seperti pahlawan ini, kita tidak perlu berperang lagi, tetapi kita harus rajin belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai Kapitan Patimura. Ada yang sudah tahu tentang Kapitan Patimura? Sudah. Nah, kita lihat profil Kapitan Patimura terlebih dahulu ya nak ya. Disimak baik-baik. Sepanjang tahun 1817 merupakan masa-masa menegangkan bagi Belanda yang baru saja mengambil alih Kepulauan Maluku dari Inggris. Kala itu Belanda menghadapi perlawanan masyarakat Maluku di bawah komando salah satu pahlawan nasional yakni Kapitan Patimura. Dalam riset sejarah Profesor Surya Mansur Negara, Api Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebut, Patimura memiliki nama asli Ahmad Lusi.
Lahir di Desa Hualoi, Seram Barat, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Menurut Prof. Mansur, Pattimura berasal dari keluarga bangsawan di Kerajaan Islam Sahulau yang diperintah oleh Sultan Abdurrahman, yang dikenal dengan julukan Sultan Kasimillah atau dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali. Sementara predikat kapitan yang melekat pada nama Pattimura menurut Prof. Mansur merupakan predikat turun-temurun bagi keluarga raja-raja Islam di tanah Maluku. Secara genealogis, silsilah dan keturunan kapitan disematkan bagi pimpinan dengan makna raja yang merendahkan diri. Dari sinilah awal sebutan kapitan atau pimpinan melekat pada diri Pattimura. Pattimura tumbuh pada masa peralihan penguasaan Kepulauan Maluku dari Inggris ke tangan Belanda pada 13 Agustus 1814 berdasarkan kesepakatan Traktat London atas Sumatera. Setelah kita amati video tadi, ada yang kalian ketahui tentang Kapitan Pattimura? Siapakah Kapitan Pattimura itu? Pahlawan dari Maluku. Benar sekali, tepuk tangan untuk anak itu. Baiklah anak-anak, ini ada profil Kapitan Pattimura. Bisa kalian lihat di depan, di buku juga ada. Bisa kalian baca untuk beberapa menit ya. Anak-anak sekalian, kita sudah mengetahui tentang Kapitan Pattimura. Kita juga ada yang tadi yang ingin mengetahui bagaimana Kapitan Pattimura. Jadi, di depan kalian ada buku dan dalam buku itu ada tabel. Ada kan? Nah, tabel itu sekarang kalian isi. Sekarang Ibu sudah menuliskan apa yang sudah kamu ketahui tentang Kapitan Pattimura. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui tentang Kapitan Pattimura. Sudah ada jawabannya semua kan? Sudah. Baiklah anak-anak sekalian, ada yang ingin membantu Ibu untuk membaca tentang Kapitan Pattimura? Ada. Siapa? Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Ya, sudah cukup Nada ya. Terima kasih ya Nada. Sama-sama Bu. Kita sudah membaca Kapitan Pattimura dan sudah menulis di buku. Tabel tadi ya sudah kita isi. Kemudian kita presentasikan di depan. Nah, bagi yang belum mengetahui, coba ditulis lagi, coba dicari informasi lagi di buku. Semakin kalian membaca, semakin kalian pahami tentang Kapitan Pattimura. Yang dianggap benar ditulis A, nanti di jawaban yang tadi kita selesaikan ya. Oh iya. Anak-anak, Ibu ini ada LKPD untuk diisi. Dan setelah kita isi, kita presentasikan bersama-sama, ya. Perhatikan kembali LKPD yang sudah Ibu bagikan, tolong diisi. Kemudian kita presentasikan di depan kelas.
Sudah mengerti semuanya? Sudah selesai semua anak-anak? Baiklah, jadi yang tadi yang barusan kita kerjakan, kita tempel di jendela masing-masing. Satu kelompok satu saja. Anak-anak ibu semuanya, kita tadi sudah menilai pekerjaan kelompok teman kita, sudah kan? Jadi ada yang sudah ada hasilnya, yang sudah kita tulis tadi satu persatu. Sudah. Ibu ingin kelompok siapa ya kira-kira? Nah, kelompok jeruk. Kelompok jeruk tadi menilai siapa nak? Menilai kelompok siapa? Manggis. Menilai kelompok manggis. Nah, di sini ditulis. Nah, hal-hal positif apa yang bisa dijaga dari Patimura? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Kemudian apa alasan dari perjuangan Patimura? Sudah kelompok jeruk nilai kan? Nah, kalau sudah selesai, menurut kelompok jeruk apa kelebihan dan kekurangan dari kelompok manggis? Bu, jawaban kelompok manggis sudah lengkap semuanya. Nah, bagus sekali jawaban kelompok jeruk. Tepuk tangan semua. Di sini kita tahu tentang Kapitan Patimura. Jadi, adakah pahlawan di daerah kita yang seperti Kapitan Patimura? Ada. Siapa tadi? Sultan Iskandar Muda. Kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian Ibu di sini ada permainan. Mau bermain? Semangat? Di sini ada puzzle. Jadi sudah Ibu potong-potong. Nanti kalian satukan supaya menjadi gambar yang utuh. Sudah mengerti? Ya. Kalian lihat nomornya. Ya. Kalian lihat nomornya. Bagi yang cepat siap, cepat selesai, nanti ada hadiah dari Ibu. Tunggu dulu. Jadi peraturannya di sini, sebelum Ibu katakan 1, 2, 3, jangan dipegang dulu. Mengerti? Bu, pegang mak ni kan? Aji Bu yang pilih. Bu, yang duduk ini. Apa? Sewaktu Ibu kasih aba-aba 1, 2, 3 di menit di ketiganya baru kalian kerjakan. Dan waktunya hanya setengah menit. Mengerti? Mengerti. 1, 2, 3, mulai. Berarti pemenangnya adalah kelompok manggis. Kelompok manggis. Tepuk tangan. Bagi kelompok yang menang, kelompok manggis silahkan maju ke depan. Iya. Nah, ini ada sedikit dari Ibu. Mati dia lagi ada keras. Tepuk tangan lagi untuk kelompok manggis. Anak-anak Ibu tersayang, kita sudah menyusun puzzle tadi ya? Ya. Di sini puzzle-nya ada siapa di sini? Kucing Indiro. Kemudian di sini ada siapa lagi puzzle? Di
puzzle yang ini ada siapa? Sultan Iskandar Muda. Bagus sekali. Kemudian di sini di puzzle ini ada siapa? Nah, melalui permainan kita tadi, kita sudah mengetahui pahlawan-pahlawan kita yang berada di Aceh. Nah, anak ibu, jadi di sini ada tabel KWL ya? Ya. Ada? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Siapa yang ingin bertanya lebih dahulu? Saya Bu. Ya, Muhammadin, apa yang ingin Muhammadin tanyakan? Bu, apa itu benteng Lustur? Baiklah anak ibu, tadi teman kita sudah menanyakan apa itu benteng Lustur. Jadi sebelum ibu menjawab pertanyaan teman kita, ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu? Benteng Lustur adalah benteng Belanda. Ya, bagus sekali. Nah, benar sekali untuk anak ibu. Jadi benteng Lustur itu adalah benteng pertahanan Belanda pada masa penjajahan yang berada di Saparua. Baiklah anak-anak ibu, jadi LKPD yang sudah kita selesaikan tadi boleh dikumpulkan ke ibu ya, pada ibu. Jadi nanti kita akan lakukan evaluasi untuk karya-karya masing-masing. Tadi tugas kelompok, sekarang tugas pribadi. Ini ada evaluasi, kalian kerjakan tapi jangan mencontek ya. Tadi itu kerja kelompok bersama-sama. Sekarang kalau evaluasi dikerjakan sendiri. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kita sudah mempelajari tentang Kapitan Patimura. Jadi hal-hal baik apa yang telah kita pelajari hari ini? Pahlawan dari Aceh. Bagus. Kemudian dan di daerah-daerah lainnya juga ya. Tentang Kapitan Patimura, apa yang dapat kita contoh dari Kapitan Patimura? Rela berkorban. Ya, sangat tinggi. Kemudian, ya, bagus sekali. Anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini tentang Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Jadi hal-hal positif yang dapat kita contoh dari Kapitan Patimura ini yaitu kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Lustur. Beliau juga berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan memimpin rakyat-rakyat beliau. Kemudian Kapitan Patimura ini adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung tetapi beliau menolak. Kemudian Kapitan Patimura ini juga seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di pulau apa tadi nak? Pulau Maluku, tepatnya di Saparua. Kemudian
Perjuangan Kapitan Pattimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu sama lain dan tolong menolong. Kapitan Pattimura ini sangat menginginkan keadilan. Jelas beliau menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat-rakyat yang berada di Maluku pada saat itu. Sikap baik yang bisa kita contoh dari Kapitan Pattimura yaitu tercantum dalam sila kelima, yaitu apa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu sila kelima? Ya. Apa nak? Keadilan sosial Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, masih semangat semua? Kalau masih semangat, mana semangatnya? Ayo kita tepuk PPK. Ya? Ya. Siapa biasa memimpin tepuk PPK? Haikal. Ayo Haikal, silakan. PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Salam PPK. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Kepulauan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah tiba waktunya kita untuk pulang ya. Sudah. Pasti senang kan? Senang. Ya, jadi sebelum pulang, Ibu ingin mengingatkan untuk minggu depan kita masih belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Beliau masih termasuk pahlawan juga ya. Pesan Ibu untuk kalian semua, saat pulang jangan bermain lagi di jalan, langsung pulang ke rumah ya anak ya. Apalagi di masa kita sekarang masih pandemi, walaupun kita di sini masih zona hijau, tapi kita tetap harus waspada. Sewaktu kita pulang nanti jangan lupa mencuci tangan. Kemudian baru salam sama orang tua. Yang selalu Ibu ingatkan, jangan lupa sholat dan berdoa supaya apa yang kita peroleh hari ini, apa yang kalian peroleh dari orang tua bisa menjadi amalan kebaikan untuk kita dan masa depan kita ya nak ya. Rutinitas kita setiap harinya sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa pemimpin doa kita? Putra. Dengan Putra untuk hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun waktunya sudah pulang, tapi kelas jangan lupa dibersihkan ya nak ya. Supaya kita terbiasa hidup bersih. Baiklah.